ketika kita mandiin kucing kan hampir sama kayak kita mandiin bayi ya, kita takut itu tuh mabur gitu kan. Jadi memang harus formulasi yang aman, yang nggak pedih di mata. Kok katanya ketika cat show Felizamu ini bagus, tapi ternyata kok nggak bagus gitu kan. Halo my cat lovers, ketemu lagi sama aku Nita. Hai, buat kamu yang udah subscribe aku lama, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang baru banget mampir ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Di video-video aku selalu membahas tentang review makeup, beauty, dan juga edukasi tentang makanan kucing. Karena aku termasuk owner yang picky banget sama yang namanya pemilihan makanan kucing. So, buat kamu yang merasa apa yang ada di channel ini tuh berguna buat kamu, bantu aku untuk subscribe, like, comment, and turn on the notification for free. Dukung aku supaya aku lebih banyak berkarya untuk membedah komposisi makanan kucing yang kalian request. Aku mau nge-review sebuah shampoo yang shampoo-nya itu mini banget, namanya Felizamu. Jadi aku dapat Felizamu ini dari Humerus Catry. Makasih banget ya Dek Lila dan juga Om Mahdi. Thank you banget udah ngirimin aku di grease dan shampoo-nya. Tapi aku akan review dulu shampoo-nya. Nanti yang kedua aku akan review lagi bagaimana pemakaian shampoo ini plus degreaser. Tapi untuk kemarin aku baru nyobain shampoo-nya doang. Dan aku merasa ini tuh good banget, good deal banget dengan harga yang lumayan murah, yaitu 300.000. Kamu udah dapat degreaser dan juga shampoo dengan kualitas dan kelembutan yang sangat-sangat top banget. Aku akan kasih kamu reviewnya bagaimana sebelum dan sesudah Unyil pakai ini, karena ketika Unyil pakai ini itu dia lagi dimandiin sama Pluto Pet Shop. Itu tadi, kucing sing putih itu tadi buat proteksi. Biasanya dia iya pupe. Guys, setelah aku tuh pakai shampoo ini, yang pertama yang aku rasakan adalah nomor satu,
lembut, di tangan pun lembut, busanya tuh nggak banyak. Kamu lihat ketika unyil dimandikan itu busanya nggak terlalu banyak, dan menurut aku kalau di tangan pun lembut, otomatis di bulu juga lembut. Nah, tapi satu hal yang pengen aku informasikan ke sini, jadi Felizamu ini adalah produk lokal ya yang dibikin oleh Katri di Malang, dan Katrinya itu adalah Katri Bengal. Jadi informasi yang aku dapatkan dari para groomer-groomer lain ya, Felizamu ini sebenarnya adalah shampoo yang dirancang khusus untuk hewan berbulu pendek atau kucing berbulu pendek, contohnya seperti BSH, contohnya seperti Bengal. Jadi mereka tuh lebih cocok dipakai oleh kucing-kucing yang memang bulunya itu kayak crispy. Kamu tahu kan kalau BSH sama Bengal itu bulunya tuh tidak selembut kucing Persia, tapi bulunya tuh kayak lebih crispy. Dan bahkan ketika mereka itu lagi show, itu samponya itu harus tegak berdiri gitu loh. Jadi bukan shampoo yang harus dia itu mengembang kemudian terjuntai jatuh, bukan. Itu malah dia bakalan kalah ketika di cat show. Nah, Felizamu itu sebenarnya dibuat oleh Katri yang punya Bengal. So, kalau orang-orang bilang ini tuh untuk kucing bulu pendek, makanya aku nanti akan coba ini ke Molly dan Millie, karena menurut aku Molly dan Millie itu bukan kucing yang bulunya panjang sepanjang unyil ya. Nanti aku akan coba dengan degreasernya, apakah hasilnya itu sesuai ekspektasi jika dipakai untuk BSH dan juga untuk Bengal. Nah, cuman ketika ini dipakai sama si unyil, aku kan mikirnya, duh jangan-jangan ntar bulunya unyil crispy lagi gara-gara ini shampoo. Tapi ternyata enggak guys, bulunya itu memang tidak mengembang karena mungkin tidak pakai degreaser. Hasilnya tuh halus banget, ketika dipegang itu lembut banget, hasilnya itu nggak jatuh. Jadi beberapa shampoo yang untuk long hair itu kan hasilnya jatuh ya kan, kayak gampang-gampang lepek gitu jadinya. Nah, ketika pakai ini, itu unyil itu sama sekali nggak ada lepek. Bahkan ketika seminggu, tekstur bulunya itu sama dengan ketika pertama kali dia mandi dengan Felizamu. Jadi jujur aku tuh agak heran, apakah emang benar ini tuh buat short hair, karena pemiliknya adalah pemilik kucing short hair. Karena dipakai ke long hair itu juga masih fine-fine aja. Oh iya, kemudian aromanya nih ya, aromanya menurut aku lebih suka aroma ini karena aromanya tuh kayak sweet salt, jadi kayak sabun bayi. Jadi kamu ngerasa kamu megang hewan kamu tuh kamu kayak megang bayi gitu kan, buat kamu yang belum punya bayi kali ya. Atau buat kamu yang emang suka banget sama shampoo aroma sweet salt. Jadi shampoo aroma bayinya itu lebih ke sweet salt ya, bukan ke Cousins, bukan ke merek-merek lain, tapi memang bener-bener pure kayak sweet salt. Dan warnanya kalau kamu lihat nih, ini kayak sweet salt banget ya. Kira-kira apa sabun sweet salt dicampur di sini? Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya kalau sabun sweet salt dicampur di sini, karena kan formulasinya pasti berbeda ya kalau untuk bayi maupun untuk kucing. Meskipun sampo bayi itu juga nggak apa-apa dipakai untuk kucing katanya. Cuman yang penting kalau misalkan kita itu bisa punya budget buat beli sampo kucing, mendingan kita beli sampo kucing daripada beli sampo bayi, karena takutnya formulasinya itu berbeda. Memang sama-sama tidak pedih di mata, karena memang itu yang harus kita cari dari sampo kucing, itu dia nggak boleh pedih di mata. Kalau kemakan jangan sampai bikin keracunan, karena ketika kita mandiin kucing kan hampir sama kayak kita mandiin bayi ya, kita takut itu tuh mabur gitu kan. Jadi memang harus formulasi yang aman, yang nggak pedih di mata. Nah, kalau kamu pengen tahu teksturnya tuh kayak gimana, coba ya. Nih, teksturnya itu flowy. Jadi kalau dibilang konsentrat, ini tuh nggak terlalu konsentrat, tapi memang ini harus dicampur dengan air. Jadi perbandingannya antara 1:1 atau 1:2. Jadi bukan 1:10 seperti shampoo-shampoo yang pernah aku review yang dia itu konsentrat banget, itu 1:10. Tapi kalau ini enggak, ini 1:1. Jadi kalau di bagian belakang ini kan ada aturan pakainya ya. Nah, dia dalam aturan pakainya ini tertulis bahwa dia bisa untuk short hair dan juga long hair. Nah, di belakang ini yang ditulis itu adalah jenis bulu kucing. Oh, untuk shampoo, kalau dia long hair itu dia perbandingannya itu adalah 1:3. 3-nya itu adalah air. Nah, kemudian kalau semi long hair kayak Maine Coon, Norwegian, Ragdoll itu 1:2. 2-nya itu adalah air. Kemudian kalau untuk short hair kayak Bengal, itu perbandingannya itu adalah shampoo-nya 2, airnya 1. Jadi justru 2:1. Dan kalau untuk hairless atau spink, ya spink yang nggak punya bulu ya, itu perbandingannya adalah 2:1. Jadi hampir sama dengan short hair, shampoo-nya itu yang 2, airnya itu yang 1. Jadi contohnya 1 misalkan 10 ml versus 20 ml. Jadi shampoo-nya itu 20 ml kalau untuk kucing yang short hair maupun yang nggak punya bulu. Dan ada notes-nya juga, semakin panjang bulu kucing maka pemakaian komposisi sampo semakin sedikit dibandingkan dengan air bersih. Wow, jadi sebenarnya ini yang aku suka ya, ini yang aku suka dari Felizamu ya. Dia itu memperlihatkan dengan detail aturan pakainya, dimana biasanya kalau shampoo lokal itu cuman depannya doang.
Jadi cuman ada packaging depannya, nama brandnya, tapi nggak ada aturan pakai di belakang. Nah ini kan kadang-kadang aturan pakai ini kalau kita nggak tahu ya udah kita bikin aja 1:10 atau 1:5, sedangkan nanti hasilnya itu nggak akan sesuai ekspektasi atau nggak akan sesuai dengan iklan. Nanti ujung-ujungnya kita jadinya malah komplain, loh kenapa ya kok katanya ketika cat show Felizamu ini bagus tapi ternyata kok nggak bagus gitu kan. Loh kenapa ya sampo lokal ini tuh ketika di cat show promosinya gede-gedean jadi hasilnya bagus tapi kok ternyata ketika tak pakai itu hasilnya tuh jelek banget. Ya wajar aja karena shampoo lokal tersebut cuman memberikan informasi di depan, jadi contohnya bla 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 bla, tapi dia nggak ngasih di belakang aturan pakainya itu seperti apa. Jadi wajar kalau ketika kamu mandiin kucing itu nggak sama dengan ekspektasi kamu. Dan apalagi kalau yang mandiin kucing itu adalah orang-orang kayak kita, yaitu orang-orang biasa yang non groomer. Shampoo ini tuh direkomendasikan untuk didiamkan sekitar 10 menit. Nah ini yang menurut aku agak-agak PR ya guys. Jadi 10 menit itu lama loh jujur. Dan juga dibilang bahwa makin lama makin baik diamkan selama 10 menit. Ya gimana ya, gini loh, mandiin kucing itu kalau terlalu lama, kalau kita bukan groomer ya dan kita cuma pengen mandi daily aja kucingnya, itu lama banget guys, 10 menit guys. Apalagi kalau kucingnya misalkan 4, itu tuh terlalu takes time. Dan yang namanya setahu aku kucing itu nggak suka dimandiin lama-lama, dia tuh bakalan makin stres kalau dia dimandiin lama-lama. Dia tuh akan menunggu waktu kapan gua dibilas, kapan gua di blower. Jadi dia tuh makin stres, semakin lama kita mandiin kucing itu semakin dia stres. Jadi ya itu aja sih yang aku kritisi dari Felizamu. Seharusnya kalau misalkan dia mau bikin formulasi ulang, itu janganlah dibikin makin lama 10 menit. Buatlah formulasi yang lebih konsentrat supaya untuk hasil yang mumpuni itu nggak perlu kita nungguin kucing kita tuh sampai 10 menit. Biasanya tuh aku juga ya paling cuma 5 menit. Pernah sih aku 10 menit, memang sih hasilnya bagus. Cuman apa ya, kucingku tuh aku ngerasa banget kok kucingku tuh jadi stres. So ya kira-kira itu dulu review dari aku. Nanti aku akan review lagi Felizamu dengan degreasernya. See you on the next video. Jangan lupa ditunggu video-video aku dan jangan lupa subscribe, like, comment, and turn on the notification supaya aku makin semangat review shampoo dan juga review bedah makanan kucing buat kamu. See you on the next video. Goodbye.